Warsito Djoko Sudibyo, salah seorang dosen di Unkris Jakarta bersama Rahmat Julianto, didatangkan oleh Frater Herman Ginting untuk mendeteksi keberadaan sumber air di kebun kelompok tani Sati Banopo, Desa Tuplopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi NTT. Hal ini merupakan upaya Frater Herman untuk mencegah kekeringan di kebun kelompok tani Sati Banopo pada puncak musim kemarau tahun ini. Pasalnya, wilayah Banopo sendiri langganan kekeringan ketika kemarau melanda, sehingga keberadaan air menjadi begitu sangat dinantikan. Bahkan wilayah Banopo pada umumnya terpantau tandus dan gersang, sehingga pada puncak musim kemarau, warga sangat kesulitan air bersih. Sosok dosen Warsito mampu mendeteksi keberadaan sumber air menggunakan alat sederhana seperti pendulum. Usai mendeteksi keberadaan sumber air di kebun kelompok tani Sati Banopo, Warsito menyebutkan bahwa di lokasi kebun kelompok tani ini terdapat 3 titik sumber air dengan kedalaman 40 meter dan diperkirakan debit air mencapai 300 meter kubik per hari. Pendulum adalah alat, sebetulnya artinya bandul, yang bisa mendeteksi antara lain keberadaan air dalam tanah, penyakit, atau roh halus, ya, macam-macam kegunaannya. Nah, saya memanfaatkan ini di sini untuk mencari sumber air. Nah, ini caranya dia hanya bisa menjawab ya atau tidak. Ya kalau silang, tidak kalau terbuka. Misalnya, apakah di sini ada sumber minyak? Dia terbuka, berarti jangan mencari sumber minyak di sini. Tidak akan ada. Ya. Apakah di sini ada sumber emas? Tidak. Apakah di sini ada sumber air? Ya. Nah, itulah. Jadi di sini ada sumber air, tidak ada minyak, tidak ada emas. Ya, ini namanya ya pendulum, begitu. Setiap orang bisa sebenarnya menggunakan ini dengan catatan dia bisa mengkosongkan pikirannya, kosong dari kebencian dan kosong dari kesuksesan. Sehingga dia betul-betul kosong dan mohon kepada Tuhan untuk menjadikan kita alatnya. Ambrosius Koah, salah satu tokoh masyarakat sekaligus petani di Dusun Banopo, merasa bersyukur karena kehadiran Warsito Djoko Sudibyo setidaknya sudah membantu mereka mendapatkan sumber air di Dusun Banopo. Karena dalam kelompok tani itu sukses dan makmur, kalau tanpa ketersediaan sumber air, maka hasil yang diinginkan oleh anggota kelompok tani itu maka tentunya sia-sia saja. Dengan merujuk pada koordinasi Frater Herman mendatangkan Romo ke sini, jauh-jauh ke sini, hanya satu tujuan itu untuk bagaimana Romo bisa mendeteksi sumber air yang ada di sini untuk kemudian kita tindak lanjuti bersama masyarakat. Frater Herman tentunya kita akan berbijak untuk bagaimana caranya untuk kita menindaklanjuti beberapa titik sumber air yang sudah terdeteksi oleh Romo. Dan tentunya saya adalah anak pribumi di sini, dengan cara saya sendiri, suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, akan berusaha sekuat kemampuan saya untuk kemudian harus menindaklanjuti apa yang sudah sumber air yang sudah dideteksi oleh Romo untuk kemudian bisa bermanfaat untuk kelompok tani sehati di Banopo. Sementara Frater Herman Ginting, tokoh agama asal Karo, Sumatera Utara, sekaligus ketua kelompok tani Sati Banopo, mengatakan wilayah timur terbilang subur, namun salah satu kendala utama adalah ketersediaan air. Menurut Frater, banyak umatnya yang rajin dan ingin bercocok tanam meski di musim kemarau. Namun kekurangan air membuat warganya hanya pasrah dengan kondisi atau musim yang ada. Disampaikan Frater, dampak dari kekeringan dan ketiadaan air bersih membuat para pemuda dari Dusun Banopo akhirnya nekat merantau keluar daerah, sementara warga lainnya yang memilih tinggal menetap akhirnya menderita kemiskinan
karena faktor penyebab utama adalah ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Setelah kita belajar, refleksikan, rupanya menjadi salah satu kendala itu air. Misalnya mereka mau bekerja, mau bertanam, tapi karena kebutuhan air tidak bisa bertanam. Dan di sini kan mereka ini, masyarakat ini hanya musiman begitulah. Musim hujan baru bisa tanam. Di luar ini buat apa? Jadi saya berpikir angka kemiskinan pasti akan terus bertambah. Dan masyarakat juga di timur ini pada umumnya pergi ke luar, pergi ke Malaysia, ke Kalimantan. Ini karena keadaan ekonomi yang sangat kurang di daerah timur ini. Maka ya menghindari hal yang tidak diinginkan. Sering kita dengar bahwa orang timur meninggal di Malaysia macam-macam karena kurang kemampuan, dan ini menurut saya akibat kemiskinan daerah ini sehingga mereka merantau padahal kemampuan kurang. Dan kendala yang paling utama itu adalah air. Dan sebentar lagi musim Oktober ini juga pasti susah bertanam ya, karena betul-betul nanti Oktober November itu betul-betul musim kemarau yang luar biasa. Edi Kevi, kontributor Timur Tengah Utara, Clemens Funit, AFB TV.